dahulu. Perkenalkan, kami dari S1 Farmasi Stikes Musina Aji Barang akan mempresentasikan mata kuliah toksikologi. Kami beranggotakan ada 4 mahasiswa. Yang pertama ada Nur Faisyah Damayanti, kemudian yang kedua ada Amalia Primadani, yang ketiga Dean Wirianto, dan yang keempat ada Salis Hafida. Saya akan menjelaskan apa itu cyanida. Yang pertama, di sini cyanida adalah senyawa kimia dari kelompok cyano yang terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen dan dikombinasikan dengan unsur-unsur lain seperti kalium atau hidrogen. Secara spesifik, cyanida adalah anion Cn-. Senyawa ini ada dalam bentuk gas, likuid, cairan, dan solid. Kemudian cyanida secara alami terdapat di dalam alam, bahan industri, dan bahan rumah tangga. Cyanida ini ditemukan dalam bahan-bahan seperti wol, sutra, kemudian polimer, sintetik yang mengandung karbon dan nitrogen yang terpapar pada suhu tinggi, serta insektisida yang digunakan untuk disinfeksi massal. Kemudian sumber-sumber alam dapat menyebabkan keracunan cyanida ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau ketika dikemas sebagai obat alternatif. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dean tentang patofisiologi keracunan cyanida. Cyanida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dan bentuk Fe, Fe3+, dan kobal. Cyanida atau bahan kimia umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, antara lain melalui mulut karena tertelan atau ingesti, kemudian melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi, terus melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Kemudian manifestasi klinik cyanida. Manifestasi klinis keracunan cyanida, tanda dan gejalanya biasanya kurang dari 1 menit setelah menghirup dan beberapa menit setelah konsumsi awal. Awal manifestasi neurologis termasuk kecemasan dan pusing, mata tidak fokus, dan terjadi midriasis yang dapat disebabkan oleh hipoksia. Hipoksia yang terus berlanjut akan berkembang menjadi penurunan tingkat kesadaran, kejang, dan koma. Cyanida juga memiliki efek pada sistem kardiovaskular, di mana pasien mengalami gejala berupa palpitasi, pusing, peningkatan curah jantung, dan tekanan darah yang disebabkan oleh adanya pengeluaran katekolamin dan penurunan kemampuan intropik jantung. Dengan demikian, status hemodinamik pasien menjadi tidak stabil karena adanya aritmia ventrikel, bradikardi, blok jantung, henti jantung, dan kematian. Kemudian akan dilanjutkan sama Mbak Salis. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amalia. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk diagnosis kasus keracunan cyanida diantaranya pengamatan tanda-tanda dan gejala klinis spesifikasi dari keracunan cyanida, termasuk bau almond pahit yang merupakan karakteristik dari cyanida. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pengukuran kadar karbon di hemoglobin, cyanida serum, pemeriksaan darah lengkap, kadar laktat serum, serta tekanan parsial oksigen. Pasien didefinisikan mengalami keracunan akut cyanida bila kadar cyanida umumnya lebih dari 0,5 mg per liter. Penata laksanaan pasien keracunan cyanida. Yang pertama, dekontaminasi. 1. Inhalasi. Pindahkan pasien ke lokasi yang
bebas dari asap paparan dan tanggalkan pakaian pasien. Mata dan kulit. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi, cuci kulit yang terpapar dengan sabun dan atau air. Iritasi mata yang terpapar dengan air atau salin, lepaskan lensa kontak. 3. Saluran pencernaan. Jangan menginduksi emisi. Arang aktif bisa diberikan bila pasien dalam keadaan sadar dan masih dalam waktu 1 jam sejak terpapar sianida. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nur Faiza Damayanti. B. Bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung. Tujuan utama dari BLS adalah untuk melindungi otak dari kerusakan yang irreversibel akibat hipoksia, karena peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit. Pada kasus keracunan sianida, di mana terjadi penurunan utilisasi pemberian oksigen 100% pada pasien dengan masker non-rebreather atau tube endotrakeal bisa membantu. C. Terapi antidot. Salah satu kunci keberhasilan terapi keracunan sianida adalah penggunaan antidot sesegera mungkin dengan pengalaman empiris tanpa harus mengetahui kondisi kesehatan detail pasien terlebih dahulu. Pemilihan antidot yang akan digunakan membutuhkan pertimbangan klinis dari tenaga kesehatan terkait dengan keuntungan, kontraindikasi, dan efek samping antidot yang juga disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. D. Terapi pendukung. Yang pertama itu adalah memonitor fungsi jantung, pernafasan, dan kardiovaskuler pasien di ruang ICU. Yang kedua, melakukan uji laboratorium untuk memonitor kadar gas dalam darah arteri, kadar laktat dalam serum, tes darah lengkap, kadar gula darah, kadar sianida dalam darah, dan kadar elektrolit. Yang ketiga, monitoring dan terapi aritmia. Yang keempat, monitoring dan terapi efek samping penggunaan antidot. Ya, terima kasih telah mengikuti presentasi pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.